Halo semuanya, perkenalkan nama saya Januariski Dwi Mileniantoro dengan NIM 0531194427 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan atau tugas terkait IRD gitu sih. Pertanyaannya apa? Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan, saya ingin membuat permohonan maaf gitu ya jika mata saya kadang ke atas kadang ke bawah karena monitor saya itu ada di sebelah atas saya, kemudian untuk handycam saya ada di bawah gitu sih. Nah, selanjutnya pertanyaan apa? Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama kita harus mengidentifikasi entitasnya. Yang pertama dari sini kita mengetahui ada tiga entitas. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua ada mata kuliah, dan juga ada dosen. Oke, kita dapat tiga entitas ini. Kemudian kita harus menentukan atribut-atribut masing-masing entitas ini. Contoh, mahasiswa ini memiliki atribut name, nomor nomor induk mahasiswa, kemudian nama mahasiswa. Kemudian setiap mata kuliah harus punya apa? Biasanya mata kuliah itu ada namanya kode mata kuliah atau kita MK, kemudian ada nama mata kuliah. Kemudian entitas dosen bisa punya apa? Nomor dosen itu yang unik apa ya? NID, nomor induk dosen, kemudian nama dosen. Nah, jadi setiap entitas itu harus ada kode unik sebagai primary key kalau misalkan di dalam database gitu sih. Nah, untuk nomor unik yang ada di mahasiswa adalah NIM. Karena NIM itu pasti beda-beda ya untuk setiap mahasiswa itu. Kemudian mata kuliah ada kode mata kuliah karena setiap mata kuliah itu pasti berbeda-beda untuk setiap kodenya. Kemudian yang unik dari dosen ada NID, nomor induk dosen gitu ya. Karena setiap dosen itu pasti punya satu NID dan itu juga tidak bisa sama, kurang lebih seperti itu. Kemudian apalagi yang kita lakukan sebelum buat IRD? Yang kita lakukan sebelum buat IRD adalah kita bisa membuat tabelnya atau mengidentifikasi seluruh himpunan relasi gitu ya. Oke, ini kan ada mahasiswa atau dosen. Oke, kita bikin tiga. Oke, nah, kita tulis mahasiswa. Di sini ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, di sini ada dosen. Kita juga lanjut lagi mata kuliah, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Oke, saya coba fontnya saya ganti agak gede. Nah, biar kelihatan. Oke, di sini kita harus menentukan mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Berarti mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah. Kemudian setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Jadi
mata kuliah diregistrasikan. Kemudian setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Oke. Jadi dapat diajar. Jadi mata kuliah diajarkan oleh dosen. Lanjut. Oke, kayak gini kan. Oke, sip. Kemudian setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi setiap dosen mampu mengajar satu mata kuliah. Oke. Dari sini kita bisa melihat kata kunci untuk membuat IRD nanti. Selanjutnya, dari sini kita sudah bisa membuat IRD-nya. Yang pertama, ini ada mahasiswa. Kemudian kita paste aja, ada mata kuliah. Kemudian kemudian kita paste juga ada dosen. Oke, saya agak ginikan, sip, biar kelihatan. Oh, kalau enggak ini tabelnya saya pindah dulu kali ya, di sebelah sini. Nah, untuk RD-nya saya pindah ke sini. Sip. Oke, kali ini saya menggunakan tools Figma Jam ya teman-teman, karena ini adalah sebuah kita bisa membuat IRD dengan basis sistem cloud itu sih. Jadi kita tidak perlu tanpa menginstal aplikasi. Kemudian kita udah mengetahui nih tadi mahasiswa itu punya apa. Mahasiswa itu punya NIM. Oke, ya kan? Jadi mahasiswa itu punya NIM, nomor induk mahasiswa. Oke, kita kecilin lagi nih. Nah, kemudian mahasiswa punya apa lagi? Punya nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Nah, oke. Kemudian kita atur relasinya. Sini dan sini. Oke, pertama itu. Kemudian mata kuliah. Di dalam mata kuliah punya apa? Mata kuliah ada namanya kode mata kuliah. Kemudian di mata kuliah punya apa? Nama mata kuliah. Jadi kita copy lagi ke sini. Nama mata kuliah. Kemudian kita ambil relasinya, kita garis dulu. Oke, kemudian dosen punya NID dan nama dosen. Nama dosen ini kita gambar dulu untuk relasinya. Kemudian kita kan tadi tahu ya, mata kuliah itu diregistrasikan oleh mahasiswa. Jadi mata kuliah itu diregistrasikan oleh mahasiswa ya. Oke, set kita tarik dulu. Nah, kita geser dulu biar kelihatan bentuknya. Oke, ini kita pindah juga agak sini aja. Sip. Dan kita tarik garisnya ke sini. Kenapa ini bentuknya semacam belah ketupat? Belah ketupat itu adanya ada suatu proses. Gitu sih. Kenapa bentuk gitu? Kemudian
setiap dosen mengajar satu mata kuliah gitu kan. Jadi di sini mengajar. Oke. Di sini ada proses mengajar. Ini aku rapiin dulu biar nggak terlalu berantakan ya teman-teman. Oke, kesini mengajar. Terus dari sini ini kan tadi mata kuliah diregistrasikan oleh mahasiswa, tapi mahasiswa juga meregistrasi mata kuliah. Nah, berarti antara mahasiswa dan mata kuliah ini terdapat dua proses, ya kan? Yaitu proses meregistrasikan mata kuliah dan diregistrasikan mata kuliah. Jadi yang pertama mahasiswa meregistrasi mata kuliah, dan yang kemudian yang di sini ada diregistrasi mata kuliah. Oke. Nah, jadi saat meregistrasi dan diregistrasikan mata kuliah itu terdapat sebuah entity baru yang bernama registrasi mata kuliah gitu. Nah, kita bikin gini aja deh. Oke, dari sini dan ini ke sini. Nah, gitu. Kemudian di registrasi mata kuliah ini berarti ada apa? Berarti ada NIM dan kode mata kuliah. Oke, saya zoom bentar. Saya giniin. Saya zoom biar semuanya kelihatan ya. Kayaknya nggak kelihatan ya. Oke, nah ini saya geser aja sini. Ini saya agak siniin. Kemudian garisnya biar enak dilihat ya. Nah, ini saya pindah ke sini. Nah, ini saya pindah ke sini. Nah, kemudian di dalam sini berarti ada tabel baru yang berisi entitas kode MK, karena dari primary key-nya mata kuliah itu adalah kode MK, dan kemudian ada NIM ya, NIM karena di mahasiswa primary key yang unik adalah NIM gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi mahasiswa itu memiliki NIM, yaitu Unicode-nya, suatu tabel yang unik itu NIM. Kemudian di NIM itu mahasiswa juga punya nama mahasiswa. Kemudian mahasiswa melakukan registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah ini nanti terdapat apa? NIM. Karena kan mahasiswa registrasi mata kuliah itu harus menghitung NIM dan harus tahu nih kode mata kuliahnya dulu. Nah, kemudian kalau udah tahu kode mata kuliahnya yang ingin diambil, makanya ada proses namanya diregistrasi mata kuliah. Nah, tapi di dalam mata kuliah itu sendiri itu terdapat kode mata kuliah sebagai Unicode-nya, sebagai primary key-nya, dan kemudian ada entitas lain yaitu nama mata kuliah, karena setiap kode mata kuliah ada nama mata kuliah. Kemudian setiap mata kuliah diajar oleh satu dosen atau dosen dapat mengajar satu mata kuliah. Makanya di sini ada proses mengajar. Nah, dosen itu sendiri punya namanya primary key, yaitu NID, nomor induk dosen, dan punya nama dosen. Jadi intinya proses IRD di perguruan sebuah perguruan tinggi yaitu kurang lebih mungkin seperti ini ya teman-teman. Mungkin jika ada yang jika ada salah kata dari saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan saya juga mohon maaf. Mungkin segini aja penjelasan dari saya untuk RD kali ini.
Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye.